Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi dalam segmen sejarah. Sekali lagi kita akan membahas tentang kitab Darmo Gandul. Saat ini kita akan membedah beberapa fitnah kitab Darmo Gandul terhadap Islam. Ini saya ambil atau saya kutip langsung dari kitab Darmo Gandul yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa saya tertarik untuk membahas kitab Darmo Gandul ini? Karena dari sinilah akar permasalahan daripada fitnah VOC atau Belanda yang itu hingga saat ini menimbulkan perpecahan atau paling tidak salah paham antara kaum kejawen dengan Islam. Jadi kitab Darmo Gandul ini ditulis oleh Dullah, seorang penulis miskin yang disewa untuk menulis kitab Darmo Gandul ini, disuruh oleh Belanda. Tujuannya adalah memecah belah antara orang Jawa dengan Islam, di mana saat itu bahkan hingga saat ini mayoritas orang Jawa ini sudah memeluk Islam. Hal ini dilakukan pemerintah kolonial karena mereka kalah atau kewalahan dalam perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Berikut ini sudah saya rangkum beberapa fitnah yang ditulis oleh Ki Kalamwadi atau Dullah ini dalam serat Darmo Gandul. Yang pertama, fitnah pertama dari kitab Darmo Gandul ini adalah Sunan Bonang mengutuk warga desa karena tidak diberi air minum. Jadi di dalam kitab Darmo Gandul yang sudah diterjemahkan ini diceritakan bahwa suatu hari Sunan Bonang melakukan sebuah perjalanan dakwah bersama seorang santrinya. Ketika menyeberangi sungai tersebut banjir dan kebetulan Sunan Bonang ini merasa haus dan memerlukan air jernih untuk minum. Karena di sungai itu banjir, maka air keruh dan salah seorang santri Sunan Bonang ini diutus untuk meminta air bersih kepada warga. Saat itu para warga sedang berkebun atau bertani, hingga di suatu rumah yang disitu hanya ada seorang gadis belia, santri Sunan Bonang ini meminta air untuk minum. Tetapi si gadis itu menanggapi bahwa murid Sunan Bonang ini dianggap kurang ajar karena bertamu ke rumah si gadis ini saat tidak ada orang. Kemudian selain Sunan Bonang yang difitnah, juga si gadis ini difitnah oleh kitab ini. Dan ini secara logis memang tidak mungkin. Gadis itu mengatakan kepada santri Sunan Bonang ini, di sini tidak ada air jernih. Kalau mau ya minum saja air seni saya ini. Jadi secara logis tidak mungkin masyarakat Jawa saat itu, meskipun berbeda agama seandainya, akan berkata seperti itu hanya gara-gara seseorang meminta air untuk minum. Jadi sudah kentara bahwa aroma fitnah dalam buku ini, dalam kitab ini sangat kental sekali. Akhirnya di dalam kitab Darmo Gandul ini dikatakan bahwa karena si gadis itu tidak memberikan air minum, apalagi mengatakan hal yang seperti itu, si santri mengadu kepada Sunan Bonang, dan Sunan Bonang kemudian mengutuk desa tersebut supaya kekurangan air, dan juga mengutuk agar warga di sana itu, baik laki-laki maupun perempuan, itu telat nikah atau menikah di usia tua. Itu fitnah kitab Darmo Gandul yang pertama. Adapun fitnah kitab Darmo Gandul yang kedua adalah Sunan Bonang gemar menyiksa makhluk halus. Nah, saat itu
dalam perjalanannya Sunan Bonang ini dihadang oleh beberapa makhluk gaib. Salah satunya adalah Nyai Plecing, seorang makhluk gaib yang berdiam di sumur Tanjung Tani. Anak cucu dari Nyai Plecing ini banyak mengadukan bahwa Sunan Bonang beberapa kali melakukan penyiksaan terhadap makhluk gaib, dan Nyai Plecing ini kemudian memprotes dan mengadu kepada atasannya yang bernama Buto Lucaya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kitab Darmo Gandul ini merupakan plagiat daripada kitab Babat Kediri, ya, yang di sana ada tokoh yang bernama Buto Lucaya. Dan Buto Lucaya ini dalam kitab kedua kitab itu banyak mencaci maki Sunan Bonang. Nah, secara logis tidak mungkin Sunan Bonang melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap makhluk gaib seperti itu, kecuali mereka mengganggu masyarakat. Sebab para wali merupakan pribadi yang tidak serta-merta melukai makhluk lain tanpa alasan yang jelas. Kemudian fitnah yang ketiga dari kitab Darmo Gandul ini adalah Sunan Bonang gegabah dan sombong. Dalam sebuah percakapan antara Sunan Bonang dengan Buto Lucaya ini, Buto Lucaya berkata begini, itu namanya orang tanpa pertimbangan, kesalahan tidak seberapa, dan selain itu hanya satu orang yang bersalah, tapi Anda membuat susah semua orang banyak. Jadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa Buto Lucaya ini mencaci maki Sunan Bonang karena telah mengutuk warga desa yang tadi menolak memberikan air minum itu. Bahkan Buto Lucaya yang seorang buto atau lelembut yang suka mengganggu ini mencaci maki seakan-akan Sunan Bonang ini merupakan tokoh yang berangasan, sombong, dan ajaran agamanya yang tidak baik. Jadi Buto Lucaya mengatakan salah satunya begini, seandainya diketahui yang memiliki negara, maka Anda akan dihukum melarat sekali karena merusak tanah. Sudah begini saja, Anda tarik kembali kutukan Anda. Di sini menjadi melimpah air kembali, sehingga bisa untuk bercocok tanam. Pria dan wanita dapat kembali menikah pada usia muda, sesuai dengan titah Sang Hyang Manon. Anda itu bukan Narendra, tetapi kok datang-datang mengharu biru agama. Itu namanya orang brengsek. Waduh. Jadi seorang lelembut memedi buto itu mencaci maki Sunan Bonang seperti itu, seakan-akan lebih bijaksana daripada Sunan Bonang. Fitnah kitab Darmo Gandul yang kelima adalah Sunan Bonang menghancurkan patung kuda peninggalan Prabu Jayabaya. Buto Lucaya juga mencaci maki Sunan Bonang yang konon katanya dalam kitab itu telah menghancurkan sebuah patung kuda yang dulu dibangun oleh Prabu Jayabaya. Kutipannya begini, Buto Lucaya mengikuti perginya Sunan Bonang. Sunan Bonang tiba di Dosa Bogem. Di sana ia melihat ada patung kuda. Sunan Bonang lalu menghancurkan kepala patung kuda itu. Setelah melihat Sunan Bonang menghancurkan kepala patung kuda, maka bangkitlah kembali kemarahan Buto Lucaya. Ia berkata, itu adalah peninggalan Prabu Jayabaya sebagai lambang tekadnya wanita Jawa. Besok di zaman Nusa Serenggi, siapa saja yang melihat patung itu akan sama-sama memahami tekad para wanita Jawa. Kemudian terjadi pertengkaran antara Buto Lucaya dengan Sunan Bonang. Banyak fakta sejarah yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di Jawa ini, dengan sangat damai.
Bahkan Rasulullah sendiri dalam peperangan itu melarang umatnya untuk menghancurkan tempat ibadah, melarang menebang pohon, melarang menghabisi orang tua, wanita, dan anak-anak. Nah, Sunan Bonang ini bukan merupakan penganut Islam yang suka menghancurkan benda-benda, apalagi hanya patung ya. Jadi fitnah ini sangat tidak logis ya. Apalagi sumbernya itu dari seorang makhluk goib yang bernama Buto Lucaya. Buta, jadi sesosok buto atau makhluk besar dari golongan makhluk gaib. Fitnah yang keenam dari kitab Darmo Gandul ini adalah Sunan Bonang menggulingkan sumur demi bisa berwudu. Jadi ada sebuah sumur yang digulingkan atau dirobohkan oleh Sunan Bonang demi bisa berwudu. Kutipannya begini, Sunan Bonang lalu pergi ke arah utara. Pada saat itu telah waktunya sholat asar dan ia hendak menunaikan ibadah sholat. Di luar desa itu ada sumur, tetapi tidak ada ember untuk menimba air. Karena itu Sunan Bonang menggulingkan sumur itu sehingga ia bisa mengambil air dari dalamnya. Para wali memang memiliki karomah atau hal-hal luar biasa untuk menunjang dakwahnya. Tapi selalu karomah para wali ini digunakan untuk memudahkan sesuatu, bukan menghancurkan sesuatu. Misalnya ada orang yang mencari sumber air kemudian dibantu oleh para sunan, tetapi di sini difitnah bahwa Sunan Bonang menggulingkan sumur agar bisa berwudu. Tidak logis sama sekali. Kemudian fitnah yang ketujuh dari kitab Darmo Gandul ini adalah Buto Lucaya membandingkan Ka'bah dengan patung. Ini sudah merembet secara langsung terhadap rasisme beragama ya. Jadi Buto Lucaya itu ngomel-ngomel atau mencaci maki Sunan Bonang dengan kata-kata seperti ini. Lebih baik orang Jawa yang menghormati patung demi menguntungkan para makhluk halus dibandingkan dengan orang Arab yang menyembah Ka'bah. Wujudnya juga tugu batu, sehingga seharusnya mereka juga sesat. Narasi-narasi ini memang saat ini sering digunakan ya oleh mereka yang mengaku sebagai penganut kejawen. Ini sebenarnya kalau menurut saya punya banyak teman kejawen ya, orang Jawa asli itu sangat halus, tidak suka menghina-hina. Dan apalagi kalau memang bicara soal agama impor, hampir semua agama di Indonesia ini impor, mulai Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu, semuanya impor. Yang asli hanya Kapitayan. Kapitayan pun sangat mirip dengan Islam, baik konsep ketuhanannya maupun cara beribadahnya hampir mirip. Dan saya yakin orang Jawa yang asli, yang masih menjunjung tinggi kejawaannya, tidak akan rasis seperti ini. Kemudian fitnah yang ke-8 dari kitab Darmo Gandul adalah Prabu Brawijaya menghabisi para sunan. Dalam berbagai catatan kitab-kitab kuno, tidak ada satu catatan pun yang mengatakan bahwa Prabu Brawijaya menghabisi para sunan. Ini sudah menfitnah dua sisi ya. Yang pertama yang difitnah itu adalah pihak Islam atau Wali Songo. Yang ini yang difitnah malah Prabu Brawijaya. Jadi sama-sama membuat kemarahan dua golongan. Sebenarnya bukan dua golongan ya, karena Islam dan Jawa ini sudah menyatu. Memang faktanya seperti itu. Jadi kalau ada saat ini yang mencoba mengkotak-kotakan Islam dengan Jawa, itu ya sudah termakan oleh kitab Darmo Gandul yang ditulis oleh seseorang yang tidak jelas ini. Jadi di dalam narasi kitab Darmo Gandul ini disebutkan bahwa begini kalimatnya, saking murkanya Prabu Brawijaya mengharuskan semua ulama Arab yang ada di Pulau Jawa pergi.
hanya di Demak dan Ngampel Gading atau Ngampel Dentai yang boleh tinggal dan menyebarkan agama Islam. Apabila menolak akan dihabisi. Fitnah yang ke-9 adalah Sunan Bonang menyuruh Raden Fatah membunuh ayahnya, yaitu Prabu Brawijaya V. Di dalam narasi disebutkan, mendengar jawaban demikian, Sunan Bonang berkata, meskipun melawan ayah dan raja, tidak ada jeleknya karena dia kafir. Memerangi kafir tua akan masuk surga. Perlu diluruskan bahwa Raden Fatah tidak pernah menyerang Majapahit saat dipimpin oleh ayahnya sendiri, yaitu Prabu Brawijaya V. Tetapi memang Raden Fatah pernah menyerang Majapahit yang saat itu sudah direbut oleh Kediri, dan Kediri merampas Majapahit dari Raden Brawijaya V. Kemudian fitnah yang ke-10 adalah Syekh Siti Jenar dieksekusi karena tidak setuju dengan rencana penyerangan terhadap Majapahit. Dalam narasi disebutkan begini, hanya Syekh Siti Jenar yang tidak mau untuk menyerang Majapahit. Maka Sunan Bonang marah dan menghukum Syekh Siti Jenar. Yang disuruh menghabisi adalah Sunan Giri. Fitnah ya ini ya, tidak seperti itu kenyataannya. Kemudian fitnah kitab Darmo Gandul yang ke-11 adalah para sunan merampok Majapahit dan memaksa rakyat bersyahadat. Narasinya begini dalam kitab Darmo Gandul yang saya baca itu, setewasnya Patih Majapahit, para sunan kemudian masuk ke istana. Tetapi Sang Prabu sudah tidak ada, yang ada hanya Ratu Mas, yaitu Putri Cempo. Sang putri diajak menyingkir ke Bonang. Para prajurit Demak kemudian masuk ke istana. Mereka merampok sampai bersih. Orang kampung tidak ada yang berani melawan. Raden Gugur yang masih kecil melarikan diri. Adipati Terung kemudian masuk ke dalam istana, membakari semua buku-buku ajaran Buddha. Orang-orang di sekeliling istana bubar. Benteng dan bangsal dijaga anak buah Adipati Terung. Orang Majapahit yang tidak mau takluk kemudian mengungsi ke gunung dan hutan-hutan. Adapun yang mau takluk kemudian dikumpulkan orang Islam untuk bersyahadat. Dalam kitab apapun dan dalam kisah lisan misalnya, tidak ada fakta seperti ini. Jadi sangat keji sekali fitnah yang dilakukan oleh penulis kitab Darmo Gandul ini. Dan ini masih fitnah yang nomor 11, karena saya belum selesai untuk mengkaji atau membaca semua fitnah-fitnah yang ada di dalam kitab Darmo Gandul ini. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Semoga kita dengan mengkaji sejarah ini semakin tercerahkan sehingga keutuhan bangsa dan salah paham antara penganut kejawen dan penganut Islam yang sama-sama suku Jawa, yang sama-sama orang Indonesia ini tidak terjadi. Kita harus melihat sejarah dan kritis terhadap sejarah, karena fix kitab Darmo Gandul ini ditulis oleh Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.